Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edda Langgo. Saya mahasiswa dari YIN Sultan Amai Gorontalo semester 1. Di sini saya akan meresume sebuah buku yang berjudul tentang usul fikih yang dikarang oleh Bapak Dr. Sofyan APKU MAG dan juga ditemani oleh sahabatnya sendiri, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain Sulaiman MHI. Mereka berdua merupakan dosen-dosen yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Kalau Bapak Dr. Sofyan APKU dia ahli di bidang hukum, sedangkan Bapak Zulkarnain Sulaiman juga beliau ahli di dalam bidang hukum. Mereka berdua merupakan penulis-penulis buku yang terhandal. Terus buku ini diterbitkan oleh PT Inteligensia Media, dan tebal buku ini kira-kira 204 tebalnya. Terus halamannya itu 204, ukuran bukunya itu 15 x 5 cm x 23 cm. Nah, edisi buku ini yaitu edisi yang pertama pada tahun 2020. Demikian pengenalan atau identitas dari buku ini. Setelah saya menjelaskan identitas dari para pengarang, kini saatnya saya akan menjelaskan secara ringkas tentang isi buku yang saya sempat baca. Isi buku yang saya sempat baca ini, kata usul fikih itu berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Gabungan dua kata ini dari bahasa Indonesia dinamakan kalimat majemuk. Kata usul itu merupakan landasan hukum fikih, sedangkan hukum fikih merupakan hasil dari sebuah landasan hukum tersebut. Di dalam ilmu fikih terdapat empat, atau terdapat salah satunya saja yang saya jelaskan di sini. Di dalam kaidah fikhiyah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, al-masyaqqat tajlibut taisir, al-yakinu bima taisir, dan al-adadu muhakkamah. Dari kaidah yang saya jelaskan ini, itulah merupakan perumusan ataupun kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama di dalam merumuskan hukum Islam tersebut. Hanya itu dari saya. Setelah saya menjelaskan secara ringkas isi buku tersebut, kini saatnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Kelebihan dari buku ini, yang pertama, buku yang saya baca ini sangatlah menarik untuk dibaca. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena buku ini di dalamnya terdapat pemahaman-pemahaman bagaimana cara menetapkan suatu hukum. Jadi buku ini sangat bermanfaat bagi orang yang ingin menggali hukum Islam lebih dalam atau hukum syariat agama Islam lebih dalam. Terus kekurangan dari buku ini sampulnya sudah bagus, covernya sudah bagus, menarik perhatian pembaca untuk membaca. Tetapi yang masih kekurangan di dalam buku ini, yang pertama yaitu salah satunya, saya sebutkan saja salah satunya, yaitu revisinya. Seharusnya orang yang menerbitkan ini seharusnya dia merevisi dulu. Orang yang dari pusat yang menerbitkan buku ini seharusnya merevisi dulu. Mereka harus merevisi dulu agar kesalahan di dalam buku ini dapat diketahui. Tidak boleh kita hanya merevisinya hanya satu kali, kita harus merevisinya beberapa kali atau berulang-ulang kali, sehingga kesalahan yang terdapat di dalam buku tersebut dapat kita ketahui. Begitu. Setelah saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan di dalam suatu buku tersebut, maka saya akan menganalisis buku ini. Analisis saya terhadap buku ini kalau menurut pandangan saya atau menurut analisis saya, buku ini sangatlah bermanfaat. Mengapa? Karena buku ini bagi saya
sangat berguna bagi saya. Mengapa di dalam buku ini terdapat sumber-sumber hukum agama Islam. Kalau bukan karena buku ini, saya tidak dapat ketahui seperti apa hukum Islam itu, bagaimana karakteristiknya dan lain-lainnya. Berkat buku ini saya dapat mengetahui hukum-hukum atau penggalian hukum-hukum agama Islam melalui buku ini. Buku ini sangatlah bermanfaat bagi saya. Tanpa buku ini saya tidak dapat mengetahui bagaimana cara menggali hukum Islam lebih dalam. Dan buku ini sangat cocok bagi orang-orang yang ingin menggali pengetahuannya di bidang ilmu fikih. Demikianlah seluruh rangkaian resume yang saya bawakan pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan di dalam resume yang saya ceritakan ini, mohon dimaafkan Pak, karena kami adalah manusia biasa yang tak lupa kesalahan. Dan semoga Bapak dapat menerima resume saya kali ini, dan semoga Bapak dapat terkesan dengan baik tentang isi resume dari buku tersebut. Demikian Bapak, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.